Ya, sekarang ini kan yang datang ke sini secara umum ya, ada yang problemnya kecanduan minuman, ada kecanduan game online, paling banyak ML kan. Terus kemudian ada yang kecanduan merokok ya. Terus kemudian ada yang terlibat dalam geng motor satu kelompok. Nah, secara umum mereka tuh sudah punya kesadaran bahwa dirinya ingin berubah. Dan mungkin di rumah mereka tidak bisa lagi berubah. Maka masuk ke Dodik Bela Negara Kodam 3 Siliwangi, ini adalah cara membangun kedisiplinan mereka. Dan saya lihat baru 2 malam sudah biasa tidur jam 4, sekarang udah jam 9. Biasa merokok berhenti merokok. Nah, nanti kita pelajari kualifikasinya kan, karena ada problemnya kan, ada memang orang tuanya baik-baik saja anaknya nakal. Ada yang memang orang tuanya berpisah, anaknya nakal. Ada orang tuanya yang bertengkar terus, anaknya nakal. Tetapi variatif dan semuanya harus ditangani dengan baik. Nanti psikolognya harus monitor dalam setiap hari. Dan saya minta semua anak-anak diperiksa dulu itunya, kesehatannya. Ya, semua diperiksa kesehatannya total, sehingga nanti kita bisa melihat arah ke depannya. Dan makin kesini malah makin banyak yang daftar. Gitu. Artinya ada kegelisahan dan orang tua melihat tayangan-tayangan yang objektif oleh teman-teman media, akhirnya banyak yang hari ini mungkin sudah berbondong-bondong ini nitipin anaknya. Sehingga nanti kita tidak lagi bicara persoalan anak yang berperilaku khusus, anggap saja ini adalah pendidikan kebangsaan bagi anak-anak Jawa Barat. Saya anggap itu aja, pendidikan kepemimpinan dan kebangsaan. Nanti kita bikin gelombang-gelombang saja. Nanti gelombang pertama misalnya 500, gelombang kedua 500, terus berkesinambungan dalam setahun, tidak pernah berhenti. Dan setelah itu saya akan menyasar pada orang dewasa. Ini akan yang saya lakukan program untuk orang dewasa. Orang dewasa begini, orang mabuk tiap hari meninggalkan istrinya, itu kan nggak bisa dipidana. Orang yang bertengkar di rumah nggak bisa dipidana. Orang yang nggak pernah balik ke rumahnya meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya kan nggak bisa dipidana. Kemudian tidak semua hal bisa dipidana dan tidak semua hal dipidana. Maka saya memilih nanti ketika ada orang bikin rusuh di sebuah daerah, kemudian kerjanya mabuk aja atau misalnya bergeng-geng di jalanan, nanti dijaring kemudian diserahkan ke Kodam 3 untuk dididik di Dodik ini. Ini kita ini pengen menangani. Artinya bahwa kalau ini dibiarkan akan ada pelanggaran HAM berikutnya. Yaitu satu, HAM orang tuanya terlanggar oleh pelaku anaknya. Yang kedua, HAM orang lain terlanggar, mereka yang terluka itu terlanggar HAM-nya. HAM orang lain untuk mendapat ketenangan, keluar malam orang lewat merasa terancam, itu juga HAM yang harus dilindungi. Jadi menegakkan HAM harus dengan cara untuk melindungi HAM. Ada HAM yang satu orang harus dijaga, ada HAM orang lain yang harus dilindungi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah persoalan yang dimasalahkan adalah TNI tidak boleh terlibat dalam pendidikan anak sekolah. Pertanyaannya adalah, banyak TNI yang ngajar di sekolah. Di Papua, TNI ngajar di SD, di SMP. Kemudian TNI ngajar pendidikan kepemimpinan dari dulu untuk ASN, untuk calon karyawan. TNI ngajar di sekolah SMA Taruna Nusantara. TNI ngajar di sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan itu milik TNI. Nah, jadi nggak ada hal baru TNI memberikan pendidikan pada sipil, pada anak-anak sekolah, bukan hal baru. TNI melatih baris berbaris, TNI melatih paskibraka, TNI melatih pramuka, kan nggak ada problem. Artinya pro dan kontra biasanya. Gini, kalau dalam setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Dari seluruh pro dan kontra itu ibarat pisau yang lagi diasah. Anggaplah pro dan kontra ini adalah lagi ngasah ketajaman berpikir saya dan tindakan saya sebagai seorang pemimpin. Nanti kita lihat hasilnya. Dan saya juga mempersilahkan pada Komisi Perlindungan Anak, pada Komnas HAM, pada Komisi 10 DPR, pada Komisi 1 untuk berkunjung ke tempat pelatihan secara terbuka. Ya, terima kasih.